Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam. Punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang pertama, ana mohon maaf. Subhanallah. Ana itu ada tamu dari Bondowoso. Tamunya pamit, Ustaz, kita mau pulang, Ustaz, udah mau zuhur. Oh iya, Allah. Ana masuk ke kamar, ana lihat masih jam 11. Istri sama anak udah siap. Bang, berangkat bang. Entarlah setengah jam lagi ana ngomong. Mau berangkat setengah 12. Ternyata jamnya itu jam 12 lewat. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah yaghfir lana dzunubana jami'an. Baik jemaah, kita masuk kepada panggilan Allah yang ke-12. Al-Baqarah udah selesai. Kita masuk ke Ali Imran. Ada beberapa ya ayyuhalladzina amanu di dalam surah Al-Imran. Yang pertama di ayat ke-100 dan 101. 101. Udah dapat? Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ala ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini kalau kita melihat kondisi negeri kita, kayaknya telah terjadi di negeri kita. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Siapapun orangnya dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina. Kalau kalian mentaati, mematuhi sebagian kelompok dari orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi, kalian taat sama mereka, kalian mengikuti perintah mereka, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan membuat kalian murtad setelah keimanan kalian. Kalian akan jadi kafir lagi. Antum lihat sekarang yang lagi viral, yang lagi rame di negeri kita. Banyak, mungkin anak salah kalau ngomong banyak, cukup besar orang-orang yang berafiliasi kepada Islam dan menyatakan dirinya mungkin sebagai tokoh dalam agama yang mengatakan semua agama benar. Itu pesanan siapa? Pesanan orang-orang ahlul kitab. Ada kelompok-kelompok ahlul kitab. Nanti kita akan baca di ayat-ayat selanjutnya bagaimana kebencian mereka kepada kita. Antum lihat bagaimana sebagian yang mendeklarasikan dirinya sebagai alim ulama itu gencar sekali mengatakan semua agama sama. Apapun agamanya, selama dia berbuat baik, dia soleh, ada tempat bagi dia di surga. Muslim yang mengatakan seperti itu. Muslim. Dan kalau antum melihat pernyataan Ahok, kayaknya Ahok bisa jadi lebih beriman dari orang lain. Ahok itu mengatakan, kalau saya mati, saya yakin masuk surga. Dia, dalam agama dia. Dan orang-orang Nasara, pendeta-pendeta, apakah mereka mengatakan semua agama sama? Tidak. Mereka mengatakan yang benar agamanya dia aja.
Bahkan gencarnya pemurtadan yang terjadi di berbagai tempat. Mereka mengadakan pemurtadan, bagaimana mengajak orang Islam supaya keluar dari Islam. Itu yang mendorong karena beranggapan agama Islam agama tidak benar. Ini kita bicara orang-orang ahlul kitab mengatakan hal itu. Dan terus pada masa Pak Harto. Tahun, anda lupa tahun 80-an atau sebelum 80-an. Ketika itu terjadi kekacauan di negeri kita antara para ulama dengan pendeta-pendeta dalam urusan kaum muslimin melihat gencarnya kristenisasi. Oke, kristenisasi dikatakan kalau ngomong kristenisasi Ustaz ada unsur sara, makanya diganti pemurtadan. Ya memang itu unsur pemurtadan. Murtadnya jadi Nasrani, murtadnya jadi Yahudi, murtadnya jadi Muslim, jadi macam-macam bebas. Yang jelas dia murtad. Pemurtadan itu ulama melihat ada keberhasilan dari pihak-pihak gereja dalam memurtadkan umat Islam. Karena ketika itu ekonomi sulit dan mereka menawarkan bantuan makanan. Untuk ingat dulu mungkin ceramahnya Zainuddin M. Zaid yang mengatakan imannya ditukar sama Indomie sama apa. Itu terjadi pada waktu itu. Akhirnya para ulama kumpul supaya tidak terjadi kegaduhan bersama pendeta-pendeta untuk bersepakat tidak adanya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu terjadi, tapi ditolak oleh pendeta-pendeta. Ditolak. Apa kurang fairnya umat Islam sekarang? Mengatakan kau mau menyebarkan agama silahkan. Banyak orang-orang yang tidak beragama, yang animisme, yang apa, silahkan kau sebarkan kepada mereka. Tapi kepada umat beragama nggak boleh. Apa kata mereka? Kita diperintahkan untuk menyebarkan agama ini kepada domba-domba yang tersesat. Muncul dari umat Islam yang mengatakan semua agama sama. Semua, apapun agamanya bebas. Ada tempat surga buat dia. Orang Kristen gak pernah ngomong kayak gitu jemaah. Mereka mengatakan agama mereka saja yang benar. Terus kenapa itu terjadi? Sebenarnya apa liberalisasi yang terjadi di negeri kita ini sudah pernah terjadi di agama Nasrani. Mereka juga mendapatkan rongrongan seperti ini. Orang-orang yang menolak kedudukan gereja pada waktu itu. Maka sudah terjadi yang namanya hermeneutika yang mentafsirkan kitab Alkitab mereka dengan penafsiran yang mereka inginkan. Dan itu terjadi di negeri kita. Sejatinya Allah sudah mengingatkan, kalau kalian taati mereka, sebagian dari orang-orang kafir ahli kitab itu, yaruddukum ba'da imanikum kafir, kalian akan jadi kafir. Jadi kafir kalian. Dan ini yang terjadi. Agama ini keyakinan, jemaah. Kalau kita bicara negeri bisa berubah. Orang nggak suka sama Indonesia, pindah ke Australia jadi orang Australia. Pindah ke Amerika jadi orang Amerika. Tapi agamanya tetap dia bawa tuh. Orang Amerika Muslim masuk ke Indonesia tetap agamanya Muslim dia. Maka kadang-kadang ada orang yang salah paham. Karena mereka belajar kepada ahlul kitab. Tidak sedikit doktor-doktor itu yang mendapatkan beasiswa untuk belajar Islam kepada siapa? Kepada siapa namanya? Goldziher. Goldziher ini orang Yahudi orientalis ya. Kemudian ada lagi Yosef Shahid begitu. Kalau bahasa Arabnya ditulis Yusuf Shahid. Cuma Yosef siapa? Itu belajar. Dan kerjaan mereka ini, orientalis ini kerjanya banyak. Di antara kerjaan mereka adalah menumbuhkan keraguan di dalam diri umat Islam akan kebenaran ajaran mereka. Muncul nih orang-orang kan ragu. Iya kayaknya semua agama sama lah, apa aja. Yang penting kan orang itu baik. Yang penting orang itu baik, subhanallah.
Ini kerjaan mereka. Allah sudah peringatkan kepada kita. Wa kaifa takfurun? Yang mengherankan, bagaimana kalian kufur? Padahal wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Padahal dibacakan atau kalian membaca, dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Al-Quran ada sama kalian tuh. Kalian punya Quran, terjemahannya ada, tafsirnya ada. Gimana kalian bisa kufur seperti itu? Ya kita kan ucapan-ucapan kekufuran itu muncul. Walaupun kita tahu kita tidak mengkafirkan personal orang yang mengatakan hal itu, sampai iqamatul hujjah, sampai ditegakkan hujjah kepada mereka umpamanya, sampai tidak ada halangan-halangan yang menyebabkan dia faham dengan apa yang dia ucapkan sebenarnya. Maka Allah katakan wa kaifa takfurun? Gimana kalian bisa kufur? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian. Wa fikum rasul, dan Rasulullah ada. Dan sekarang ada Al-Quran dan Sunnah Nabi ada. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, yang bersandar kepada Allah, yang menyerahkan semuanya kepada Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini salah satu dampak buruk dari sekolah di negeri-negeri barat, sekolah Islam. Harapan ana sebenarnya negeri kita ini butuh inovasi-inovasi baru dalam urusan teknologi. Hal-hal baru dalam urusan teknologi itu yang kita inginkan dari mahasiswa-mahasiswa yang sekolah keluar. Kau sekolah ke Amerika, oke, kau bawa pulang bisa bikin mobil. Sampai hari ini negeri kita bikin mobil aja susah. Padahal yang sekolah ke luar negeri banyak. Tapi ternyata yang membuat inovasi baru dalam agama itu pulangnya dari luar negeri. Atau paling tidak didikan guru-guru yang lulus dari luar negeri. Ajakan untuk melemahkan keyakinan umat Islam itu dibiayai oleh minal ladzina utul kitab. Seorang ustadz di Malang cerita pernah dikumpulkan 500 guru agama se-Jawa Timur, SMP sama SMA, SD sama SMP. Pesan mereka, jangan mengatakan Islam itu agama yang paling benar dan yang lain agama itu salah. Jangan. Katakan Islam itu agama yang benar dan yang lainnya juga benar. Itu aja pesannya. Karena kekuatan umat Islam ini di keyakinan mereka. Dan mereka, ya Allah, sejarah itu berulang kembali dan kita menyingkap apa saja yang dilakukan ahlul kitab kepada negeri kita. Zakir Naik, ketika dia debat dengan seseorang itu mengatakan, Anda menyimak, kata dia, kenapa Islam ini kok orangnya brutal, suka perang, orangnya itu ya macam-macam lah. Orang Islam kayak gitu, mereka suka berbuat, menjajah macam-macam. Kata Zakir Naik, Anda mau tanya, kok Indonesia? Iya, kata dia, yang jajah Indonesia siapa? 350 tahun Indonesia dijajah siapa? Orang-orang Islam yang jajah. Diam dia aja. Kadang-kala orang itu menolak sesuatu yang nyata di depannya. Kita dijajah 350 tahun sama Belanda. Belanda itu bawa 3. Yang dia cari itu 3. 3G. Yang pertama, glory, gold, dan gospel. Dan itu yang dilakukan mereka. Dan kau mengatakan Islam, agama yang suka perang, Islam cinta kedamaian. Dan terbukti sampai hari ini Islam cinta kedamaian. Cuma kalian yang tidak suka umat Islam hidup damai. Kalian. Maka Allah katakan di sini, gimana bisa kufur? Bisa kufur karena kau nggak pegang tuh Qur'annya. Sebagian orang menghatamkan kitab falsafat, Masya Allah. Ana ingat dengan ceritanya Mustafa As-Sibai
dalam kitabnya Al-Istishraq wal Mustashriqun. Dia menceritakan tentang orientalisme. Dia waktu itu lagi ambil S3. Guru dia, pembimbingnya, dosen pembimbingnya itu kalau nggak salah lulusan Jerman. Doktor, profesor dari Jerman. Dalam setiap kajiannya, profesornya ini, guru pembimbing selalu menjelek-jelekkan Az-Zuhri. Az-Zuhri, Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri, tabi'in. Selalu dijelek-jelekan kalau dia itu adalah alat dan anteknya pemerintah yang dipergunakan untuk membuat hadis-hadis. Jadi kalau pemerintah kebutuh hadis ini, panggil Zuhri. Tolong kau bikin hadis tentang ini, bikin Zuhri. Itu gurunya yang profesor ngatakan itu, jemaah. Itu bisa bayangin. Doktor, profesor mungkin sudah waktu itu lulusan Jerman. Dan dia bangga dengan disertasi dia. Namanya murid kan gak enak mau negur gurunya. Kalau guru kau ini dapat ilmunya dari orang kafir, kau harus hati-hati gitu. Saringannya harus kuat karena ilmunya dari orang kafir. Kau kalau turuti semua keinginan mereka, kafir jadinya kau nanti. Ini kata Allah. Akhirnya suatu hari Mustafa Sibai mau ngisi kajian. Dia minta gurunya hadir. Prof, kau bisa hadir lah Prof, nanti aku minta kau kasih apa istilahnya, setelah kajian itu ada komentar, bukan komentar. Apa? Sambutan? Bukan sambutan lah. Testimoni mungkin ya. Iya, mungkin testimoni lah, ngasih testimoni setelah kajian. Iya. Subhanallah, ini Mustafa Sibai bahas tentang Az-Zuhri. Ceritakan semua, selesai dia. Lalu dia mengatakan, aku di sini ada guruku datang, aku minta dia untuk memberikan kritikan atau apalah kepadaku, kata dia. Naik. Apa kata? Kata gurunya ketika naik ke mimbar dan dia pegang mic, dia mengatakan, Al-an araftu Zuhri. Sekarang aku baru kenal sama Zuhri. Karena tuh guru-guru yang non muslim, apa kepingin kau bener? Enggak mungkin lah jamaah. Maka pernyataan orang-orang non muslim jelas. Mereka itu menyimpan kebencian kepada kita. Maka seharusnya orang Islam yang sekolah ke barat, sekolah ke Amerika, sekolah kemana, ambil teknologinya. Kau pulang, kau bangun negerimu. Bangun negerimu supaya tidak jadi negara konsumen. Supaya jadi produsen kita ini. Negeri ini kalau melihat kepada pernyataan Bung Karno tahun 39 apa Bung Karno menyatakan itu, sifat negeri-negeri jajahan ternyata sampai hari ini masih ada di negeri kita. Negeri itu, negeri jajahan itu hanya disuruh menghasilkan bahan dasar. Kemudian diekspor ke mereka. Jember ini jamaah termasuk penghasil kakao terbesar. Bahkan puslitnya itu ada di Jember. Tapi kakao kita dikirim kemana? Dikirim ke Swiss, ke Belanda. Nanti balik lagi ke kita. Balik lagi udah jadi coklat apa, coklat apa, coklat apa. Kita dibikin bodoh sama mereka. Tapi alhamdulillah Jember udah kerjasama sama Jepang katanya. Udah bikin coklat yang tetap kelasnya itu ya kelas oleh-oleh dari Jember. Jadi kalau antum nanti yang dari luar ini ke pusat oleh-oleh dapat tuh coklat khas Jember. Tapi belum bisa masuk ke supermarket belum bisa. Karena yang masuk supermarket yang dari sono tuh. Ciri-ciri negara jajahan itu untuk memutar rente, memutar kelebihan uang. Negara-negara sukses, mereka punya kelebihan harta, dipinjamkan ke negeri-negeri ini. Daripada beku di tempat mereka, Indonesia butuh duit, foto. Kita bantu kok. Oh baik, gak baik mereka. Mereka lintah darat. Mereka ingin memanfaatkan kita suruh bayar bunganya terus. Karena mereka punya kelebihan rezeki itu. Dan kita dibikin terus untuk menjadi negara konsumen. Ada cerita teman di zaman Pak Harto. Kalau kita bicara jasanya Pak Harto, jangan. Semua orang punya kebaikan. Walaupun keburukan itu tentu ada di setiap sisi manusia. Pak Harto itu
ketika itu biasa impor pupuk. Pupuk itu impor. Pak Harto berpikir ya dengan timnya, kenapa kita impor? Kenapa kita nggak bikin? Akhirnya mau bikin. Itu yang dari luar datang, udah nggak usah bikin. Kita kasih harga murah, ini itu macam-macam. Tapi alhamdulillah maksa bikin, jadilah apa pupuk pusri. Iya. Yang negeri kita pusri kan? Nah, pusri. Saya ingat. Dan seharusnya ini kembali kepada pernyataan kita. Orang-orang Islam yang belajar ke barat dan itu terpaksa dia harus belajar ke sana, tolong jangan belajar Islam di sana. Jangan. Bahkan antum kalau baca pernyataannya, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Siapa tulisannya siapa? Gurunya Nur Khalis Majid. Harun Nasution. Dia itu mengatakan, aku baru menemukan Islam yang benar itu di sana. Bayangkan. Jadi dia padahal lulusan Al-Azhar. Al-Azhar atau mana dia? Dia dari Mesir, ambil S3-nya di McGill, Kanada. Dan dia mengatakan, baru ketemu Islam yang benar di sana. Allahu Akbar, ya anak. Nggak kebayang. Dan itu sekarang yang terjadi. Kita itu mentaatin ahlul kitab. Mereka katakan ini kayak gini, oh iya benar, oh iya makasih macam-macam. Seharusnya yang kau bawa pulang dari sana tadi, kau bisa bikin HP. Indonesia punya HP yang diekspor. Masa kalah sama Korea coba? Korea punya apa? Samsung. Indonesia punya Ustaz. Apa Indonesia coba? Mito Cina semua. Cina semua. Kita Allah. Ya, kembali kita seharusnya jadi bangsa yang cerdas, insya Allah. Antum nanti yang muda-muda ketika mau sekolah ke barat ambil ilmunya. Cuma memang ada sesuatu yang payah di karakter beberapa dari penduduk negeri ini. Orang-orang sukses itu pulang dari negeri ini kadang-kala tidak diterima di negeri. Tidak diterima. Anak selalu ceritakan ada satu teman kita, dokter lulusan Amerika, dia di teknik elektrik. Elektrik apalah, iya. Teknik elektrik mungkin. Nah, dari Amerika. Pulang dia ingin mengabdikan ilmunya di negeri ini. Daftar di kampus-kampus negeri. Ditolak. Oh enggak, ilmunya bapak ini terlalu tinggi, macam-macam alasannya ini itu. Akhirnya dia sempat tidak ngajar. Ilmunya itu ngajar. Dia ingin ajarkan ilmu yang dia dapat di Amerika. Akhirnya ditarik oleh Malaysia. Ditarik oleh Singapura. Dia ngomong akhirnya dia ditarik oleh Saudi sekarang. Dia ngajar jadi dosen di Jami'ah Thayyibah University. Karena ada sesuatu yang parah. Ada seorang dokter lulusan Amerika. Anak tahu, kenal baik sama dia. Dia dokter di Indonesia, kemudian lanjutkan S2 di London, S3-nya di Amerika. Pulang nih, bawa ilmu baru. Dia dokter pertama dalam ilmu itu. Dalam ilmu anti-aging. Apalah nama ilmunya itu. Dia ngomong, 4 bulan atau 6 bulan Ana di Menkes tidak ada kerjaan. Akhirnya Ana resign. Karena ilmunya ini bahaya. Ilmu dokter ini bagaimana membuat orang itu tidak pakai obat lagi. Dia dokter herbal, kalau bisa dikatakan bukan dokter herbal. Bagaimana memperbaiki organ yang rusak. Ketika nanti dok ilmunya dokter ini kayak apa sih? Dia ngomong, gini Ustaz, di Indonesia atau di kedokteran yang lama itu orang kalau sudah kena gula nggak bisa sembuh. Yang ada adalah pakai insulin atau apa terus sampai mati. Di ilmu yang kita pelajari ini, kita cari penyebab kenapa dia ini kena gula. Oh, ternyata pankreasnya tidak bekerja. Kita ini ngobatin pankreasnya. Bagaimana dia bisa menghasilkan insulin kembali. Dan ini ditentang sama dokter-dokter. Kalau banyak orang nggak pakai obat. Sedangkan antum perusahaan obat ini jamaah, antum lihatlah sekarang kasus Menteri Kesehatan tuh.
Allah. Banyak sekali. Makanya kita butuh orang-orang yang punya karakter, yang belajar keluar, dia bawa karakter keimanan dan bangsa Indonesia. Kalau kita bicara kau Indonesia, kau harus majukan Indonesia. Jangan jadi budaknya orang-orang barat, jangan taatin mereka. Kau majukan negeri ini. Jadi ke negeri-negeri yang memberikan produktivitas yang tinggi buat bangsa dan negaranya. Dan buat maslahat umat. Jangan pulang bawa pemikiran baru dalam agama. Jadi dia bawa pemikiran baru dan sangat mengkhawatirkan sekali. Baik, yang ke-13. Ini yang sering kita dengar kalau khutbah Jumat. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, di Ali Imran ayat 102. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di dalam ayat ini Syekh Abu Bakar Jazari menjelaskan ada isyarat agar orang beriman itu belajar. Bagaimana dia akan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kalau tidak mengerti apa yang mau ditakwain? Dia nggak punya ilmu. Takwa itu kan apa? Meninggalkan larangan, melaksanakan perintah Allah. Itu secara secara global lah. Kau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bagaimana engkau akan melaksanakan perintah Allah sedangkan engkau tidak tahu mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang? Maka kalau ingin sampai ke tingkat takwa yang sebenarnya, maka orang beriman itu harus belajar. Belajar apa? Belajar agamanya. Apa sih yang Allah inginkan dari aku? Kayak sekarang nih, kita ini mempelajari 89 ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mencapai tingkat takwa. Oh, ternyata Allah nggak suka aku melakukan riba. Oh, ternyata Allah itu memerintahkan kepadaku untuk bersabar. Oh, ternyata dengan belajar ini, sehingga orang itu bisa mencapai tingkat takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya dalam proses mencari ketakwaan itu jangan baik di tengah jalan aja, tapi di akhir hayat kalian murtad. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Wallahi kita nggak tahu jamaah. Makanya perintah Allah ini agar kita terus istiqomah di atas Islam, menyerahkan diri kepada Allah SWT. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, yang muncul orang-orang yang menyatakan semua agama sama. Orang Islam mengatakan semua agama sama. Nggak ada urusan agama itu. Tidak ditanya agamanya, yang ditanya kebaikan yang dia lakukan. Padahal kita tahu 3 pertanyaan di kuburan, yang sampai hari ini sebagian saudara-saudara kita ada yang mengadakan talqin di kuburan. Berkaitan dengan hukum talqin ini terjadi khilaf di antara para ulama. Antum harus paham. Karena ada orang yang mengklaim itu bid'ah. Oke, ada pendapat seperti itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan talqin itu ya boleh-boleh aja. Karena memang ada hadisnya. Cuma hadisnya diperselisihkan. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan ya sudahlah, tidak perlu diingkarin, termasuk masalah khilafiyah yang tidak perlu diingkarin, tapi kita bisa menjelaskan tanpa mengingkarinya. Di situ apa yang dikatakan? Kita tahu 3 pertanyaan. Kalau kau ditanya man rabbuk, jawabannya apa? Allah. Ditanya ma dinuk, jawabannya apa? Nggak ada agamanya. Aku orang baik. Menurut aku semua agama sama. Mungkin dia jawab seperti itu. Nggak ada. Ma dinuk Islam. Islam cuma satu. Tapi kalau kau mau jawab selain Islam, tafadhol. Yang jelas 3 pertanyaan itu kau akan ditanya siapa nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali itu ditekankan bahwa 3 pertanyaan di kubur itu akan ditanya sama kita. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Berserah diri kepada Allah SWT. Dan kita perlu membentengi masyarakat muslim. Ketika Ana menulis disertasi tentang peran lembaga Islam dalam membendung kristenisasi di Indonesia, ada pembahasan tentang media. Bagaimana peran media?
media yang dimiliki oleh umat Islam. Ternyata kalau bisa dikatakan ya 70% media-media besar itu yang memiliki siapa? Non-muslim. 30% dimiliki oleh umat Islam tapi yang tidak peduli dengan Islam. Jadi ya kita lihat tayangan-tayangan di televisi. Orang-orang selalu mengatakan, Ustadz kita ini kan harus seimbang antara agama dengan akhirat, antara dunia dengan akhirat. Dan terbukti materi agama itu tidak ditaruh di apa istilahnya prime time. Ya di waktunya orang tidur. Waktunya orang. Dan cuma satu kalau kita bicara kajian subuh. Setelah itu ada kajian lagi. Dunia semua. Yang semuanya menjauhkan kita dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka kembali wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita yang beriman dituntut untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan itu selalu dinasihatkan oleh khatib, bahkan termasuk rukun khutbah Jumat. Kalau khatib tidak memberikan wasiat kepada takwa, maka dikatakan khutbah Jumatnya menurut pendapat sebagian ulama tidak sah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kiranya ada pertanyaan, tafadhal jemaah. Ya, tafadhal. Berjanji pada satu pondok akan nyumbang, ya, dengan catatan kalau dia punya tanah, kalau tanahnya laku, katakan misalkan kalau tanah ini laku 40 juta, saya akan nyumbang ke pondok 40 juta. Kemudian ada seorang pembeli yang nawar 30 juta, nggak diberikan, 35 juta, nggak diberikan. Akhirnya yang pembeli tadi bilang pada penjual tadi yang akan nyumbang ke pondok tadi begini, ya sudah, saya beli 35 juta, yang 5 juta saya ikut nyumbang ke pondok. Jadi sehingga dia menyerahkan ke yang penjual tadi 40 juta juga, tapi dia niatnya itu yang 35 untuk membeli tanah, yang 5 juta sebagai sumbangan untuk pondok. Nah ini sedekahnya orang yang seperti ini tadi itu sah atau tidak? Terima kasih. Iya. Tunggu tentang yang terakhir ini. Dia niat kalau laku 40 juta mau sedekah 5 juta. Ya. Gitu. Ya, kalau tanahnya laku 40 juta mau disumbangkan untuk pondok. Nah, iya. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang menarik sekali jemaah berkaitan dengan pembahasan kita tadi pagi. Kita bahas dua atau 3 ayat berkaitan dengan infak, dengan sedekah. Apa perbedaan sedekah dengan infak? Jadi kalau infak ini lebih berarti mengeluarkan. Makanya Allah kalau menyebut infak selalu menyebutkan fi sabilillah. Yunfiquna fi sabilillah. Karena infak itu bisa jadi orang itu berinfak fi sabilis syaitan. Dia mengeluarkan hartanya di jalannya syaitan. Adapun sedekah itu berasal dari kata as-siddiq yang artinya kejujuran dan kebenaran. Makanya orang ketika orang yang mati ketika ia ingin diakhirkan hidupnya untuk fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, agar aku bisa sedekah. Karena kalau bab sedekah mesti babnya bab kebaikan. Kalau infak bisa jadi dalam bab yang lainnya. Orang menginfakkan hartanya untuk membangun bar. Itu bisa disebut. Aku menginfakkan harta. Kau duitnya aku alhamdulillah aku udah pakai bangun bar. Itu infak juga dia. Artinya mengeluarkan hartanya untuk hal itu. Itu berkaitan dengan sedekah dan infak sebenarnya. Makanya infak itu lebih umum. Jadi pemberian lebih umum. Adapun sedekah itu adalah pemberian yang lebih khusus yang berkaitan dengan keimanan.
Sehingga kalau kita lihat urusan zakat, apa kata Allah? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian ketika Allah berbicara tentang infak, apa kata? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Yang orang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti apa? Seperti satu biji yang akan menumbuhkan 7 bulir ada 100 di tiap cabangnya itu. Yang ini mungkin jelas perbedaan sedekah atau infak. Pengertian saya selama ini kalau infak itu apa ya, harta atau uang kita yang untuk masjid atau apa. Kalau sedekah bisa untuk fakir miskin dan sebagainya. Iya. Jadi Bapak ini memahami kalau infak itu untuk masjid ya. Kalau sedekah itu untuk fakir miskin, untuk orang yang membutuhkan, seperti itu. Jadi memang karena penyebabnya mungkin biasanya di mana-mana ditulis infak. Kan ada kotak infak, pikirnya infak itu hanya untuk ini. Sebenarnya kata infak itu lebih umum. Jadi suami ngasih sama istrinya disebut infak. Infak itu nafkah, makanya disebut nafkah. Nafkah itu bahasa Arab. Kan bahasa Indonesia jadi nafkah. Itu dari kata bahasa nafkah, yang dari asal kata infak itu sendiri. Jadi artinya mengeluarkan harta ya kemana ya terserah nantinya. Itu berkaitan dengan infak. Dan infak ini ada yang bernilai sedekah. Infak nilainya sedekah. Karena tadi seperti orang yang ngasih makan istrinya, itu nilainya sedekah, artinya dapat pahala dia. Dia ngasih makan istrinya, bawa belanja beras macam-macam kasihkan istrinya, itu infak dia berikan kepada istrinya, nilainya nilai sedekah. Sedekah lebih kepada yang untuk menunjukkan keimanan diri orang. Maka kata Rasulullah SAW, was-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti keimanan. Ketika kau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan masalah zakat, ingat zakat itu sudah ada penerimanya, yaitu 8 golongan yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60 insyaallah. Itu untuk masalah zakat. Dan dalam zakat itu ada ucapan fi sabilillah. Zakat fi sabilillah. Apa maksudnya fi sabilillah? Ngasih orang miskin fi sabilillah. Ngasih orang fakir fi sabilillah. Orang punya utang dikasih fi sabilillah. Orang enggak bisa melanjutkan perjalanan fi sabilillah. Mu'allaf fi sabilillah. Itu semua fi sabilillah. Maksudnya fi sabilillah di sini apa jadi? Fi sabilillah yang dimaksud situ adalah jihad, berperang di jalan Allah. Makanya zakat itu menurut pendapat jumhur ulama tidak boleh untuk membangun masjid. Zakat tidak boleh untuk membangun madrasah. Tidak boleh untuk membuat jalan. Karena zakat sudah jelas untuk 8 golongan saja. Zakat yang wajib. Jadi sedekah ini bisa sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib namanya zakat. Kalau sedekah sunnah, ya nanti namanya macam-macam. Orang ketika memberikan hadiah itu kan pemberian kita di jalan Allah untuk kebaikan seseorang. Maka itu sebenarnya babnya juga bab sedekah. Ketika dia memberikan, cuma bahasanya disebut hibah mungkin nantinya atau hadiah. Itu berkaitan dengan yang pertama. Pertanyaan kedua berkaitan dengan orang yang bernazar kalau tanahnya laku 40 juta, dia akan nyumbang 5 juta. Akhirnya ditawar orang 35 juta. Mungkin ada omongan, enggak, aku minta 40 juta. Karena yang 5 juta buat pondok. Gimana? Dia mau sedekahkan semuanya. Yang penjualnya 40 juta yang mau sedekahkan semuanya. Atau pembelinya bersikukuh tidak mau. Maunya 35. Iya. Tapi terus mau nambah 5 juta tapi dengan syaratan yang 5 juta itu saya ikrarkan untuk ikut nyumbang. Ikut nyumbang. Sebenarnya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Cuma yang sedekahnya ini yang mana kalau gitu, Ustaz? Yang 5 juta ini sedekahnya penjual apa pembeli? Pembeli tadi. Iya, enggak, ya itu kan. Yang jadi masalah yang 5 juta ini sedekahnya penjual apa pembelinya kan? Karena disebutkan di akad itu pembeli yang ngasih 5 juta supaya jadi 40 kan? Supaya jadi 40,
penawaran 35, akhirnya setuju 40. Tapi yang 5 juta itu aku ikut nyumbang ke pondok, kata dia. Ya nggak ada masalah. Kan tujuannya penjual ini yang penting 40 juta masuk ke pondok gitu. Hitungannya kayak apa sama Allah? Ya wallahu a'lam, sudah nanti yang hitung Allah. Karena tujuannya penjual itu ingin 40 juta ini untuk pondok. Dan sampai target itu sampai 40 juta untuk pondok, alhamdulillah. Walaupun yang 5 juta itu ada omongan itu dari apa? Dari pembelinya. Aku ikut nyumbang. Enggak apa-apa, yang penting 40 juta masuk ke pondok semuanya. Tapi yang pembelinya tadi apa? Sah tuh. Contohnya kan kalau menurut pikiran saya itu dia kan tidak akan nyumbang 5 juta kalau nggak beli tanah. Oh, apakah sedekahnya sah atau tidak? Ya. Yang ngasih 5 juta itu? Ya. Ya wallahu a'lam, tinggal lihat tujuannya dia. Niatnya dia itu apa, benar membantu? Kan ada orang, ana sebenarnya harga tanah ini 35 juta. Nggak sampai 40 juta gitu harga tanah ini gitu. Ana mau 5 juta nambahin 5 juta karena kau niat untuk ngasih pondok gitu loh. Maksudnya mungkin dia seperti itu, dia kasihkan uang itu dia keluarkan 40 juta. Padahal harga tanah itu mungkin nggak sampai, kayak disebutkan tadi tawaran-tawaran semuanya 35, nggak sampai 40 juta tawaran itu. Sehingga dia menerima penjualnya 40 juta, penjualnya atau pembelinya 40 juta dengan catatan yang 5 juta ana ikut nyumbang pondok gitu. Karena tanahmu ini harganya cuma 35 juta sebenarnya. Sedekah bersyarat. Enggak, dia bukan bersyarat sih sebenarnya. Karena dia tahu yang 5 juta itu bakal disedekahkan pasti gitu. Kan 40 juta semua akan disedekahkan kan. Betul, iya. Cuma kan dia ngomong harga tanah ini sebenarnya 35. Iya, karena memang harga pasarannya 35. Cuma orang ini kan kekeh, enggak, aku mau 40 juta. Karena aku sudah janji, umpamanya dia ngomong, aku mau ngasih pondok 40 juta. Ya sudah, kalau urusan pondok nggak apa-apa, aku tambahin 5 juta. Di situ kan pembelinya ada niat membantu. Artinya kalau dia itu 40 juta bukan untuk pondok, mungkin dia nggak akan bayar 40 juta. Begitu juga kan maksudnya, kalau umpamanya penjualnya mengatakan aku mau 40 juta. Pembeli mengatakan enggak, 35 juta. Lalu penjual mengatakan ini aku mau sedekah ke pondok 40 juta. Oh, kalau sedekah ke pondok nggak apa-apa, 40 juta. Aku ikut gitu maksudnya. Nggak ada masalah insyaallah. Kalau niatnya memang untuk membantu. Baik, barakallahu fikum jamaah. Fadhal. Nah, bagaimana kita memperlakukan hasil riba dikemanakan, riba itu kalau terdapat, terus bolehkah kita menerima pemberian riba itu? Oke, yang kedua, terakhir, sedekah terinfak orang yang sudah meninggal, apakah diterima pahalanya? nah, barakallahu fikum. Iya, masya Allah, ini berkaitan dengan riba nih yang pertama. Pertanyaannya, hasil riba itu dikemanakan? Nah, yang pertama kita harus tobat. Jangan mikiri hasil ribanya dulu. Tuh, Sony ini ya apa gitu loh. Karena orang kadang-kala berpikir, ya ini kembali karena di negeri kita seakan-akan dosa riba ini remeh kan. Akhirnya yang ada orang-orang terus mau dikemanakan Ustaz hasilnya. Ya, kok jangan bicara dikemanakan dulu, kok harus bertobat dulu dari riba itu. Setelah bertobat mohon ampun sama Allah dan berusaha meninggalkan riba, di sini muncul hasilnya yang sudah dapat mau dikemanakan Ustaz. Karena ya ana sempat nabung di bank umpamanya, itu ada hasilnya. Dan ingat, yang menabung di bank jemaah, ini supaya kita sadar bersama. Orang yang menaruh uangnya di bank sejatinya dia itu mensupport bank. Karena dana dari bank ini ada dua. Dana utama dari bank itu sendiri, mungkin dari BI, dari mana. Yang kedua, dana dari nasabah. Jadi sebuah bank itu bisa besar ketika nasabahnya banyak. Intinya kita itu kalau jadi nasabahnya bank fulan, kita mendukung, mensupport bank itu. Maka para ulama mengatakan jangan berurusan dengan riba kecuali terpaksa. Ustaz nggak bisa Ustaz, untuk urusan transfer ini macam-macam ya lewat bank ini yang paling mudah.
Macam-macam. Ya oke lah. Dalam urusan kau memang terpaksa, fadhol. Tapi jangan nyimpen di sana uang. Artinya duitmu itu memang hanya untuk bisnis, pergi-pergi, nggak dipakai sama bank. Makanya biasanya kalau orang punya uang 1 miliar, ada ustadz kita punya rekening, istrinya punya rekening mungkin 600 juta. Rekening yayasan cuma pakai nama istrinya. Itu orang-orang bank datang. Bagaimana kalau duitnya didepositkan? Bagaimana kalau duitnya ini? Itu tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kita akan berikan fasilitas ini, itu macam-macam ya, Pak. Karena mereka tahu ini modal kita, ada duit nih. Kalau udah deposit, bisa kita pinjamkan ke orang. Maka disitu kita harus berpikir, kita harus bertobat, berlepas diri dari riba. Terus bagaimana dengan hasilnya? Ya kita berlepas diri dari hasilnya itu. Kita keluarkan bukan dengan niat sedekah. Walaupun kita berikan mamanya kepada fakir miskin, ingat itu bukan sedekah kita, itu dosa kita. Kita sedang membersihkan diri. Makanya para ulama mengatakan kalau riba itu kemana keluarnya? Ada yang mengatakan untuk fasum, untuk fasilitas umum. Ada yang mengatakan nggak ada masalah mau dibuat mereka, karena bukan mereka yang melakukan riba itu. Orang miskin ketika dikasih apa dia melakukan riba? Enggak. Dosanya siapa? Dosanya yang ngasih nih. Iya kan? Sebagai penerima dia nggak melakukan apa-apa. Dan riba ini beda dengan barang curian. Barang curian kita nggak boleh terima. Kenapa? Karena barang curian ini barang miliknya orang. Ini ada pemiliknya. Ana dikasih HP, fadhol. Ini HP ana hasil mencuri, antum ambil. Sedekah buat antum. Jazakallah khair. Nggak bisa, ini tetap miliknya orang. Tapi ada harta yang cara menghasilkannya yang haram. Cara menghasilkannya yang haram. Seperti riba. Riba itu kan cara menghasilkannya yang haram. Jadi barang itu ketika kita berikan kepada fakir miskin, buat fakir miskin itu nggak ada masalah. Karena dia bukan riba buat dia. Dia menerima itu sebagai sebuah pemberian. Maka ini yang diceritakan oleh Syekh Utsaimin, insyaallah nggak papanya menerima. Umpamanya anak dikatakan gimana, anak yang bapaknya kerja di tempat riba, anaknya kan makan di rumah itu, bagaimana dia? Ya kalau Syekh lebih utama kalau kau bisa hidup sendiri mandiri ya bagus, tapi kalau nggak bisa ya nggak masalah, kau makan sebagai itu pemberian, bukan kau makan ribanya, karena bukan kau yang melakukan itu. Jadi seperti itu berkaitan tadi. Baik, yang kedua tentang orang yang meninggal dunia. Apakah sedekah buat orang yang meninggal dunia itu sampai atau tidak? Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu min thalath." Apabila anak Adam mati, maka putus amalnya dia. Ingat nih, amaluhu supaya digarisbawahi. Amalan dia itu putus. Kenapa? Karena dia sudah mati. Dia bisa beramal, nggak bisa kan? Udah mati dia. Tapi ada amalan yang masih bisa menghasilkan. Itu amalan dia yang terdahulu. Amalan dia kita bicara. Apa umpamanya? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ini yang tidak terputus. Mereka masih ada dalam kehidupannya. Bagaimana kalau kita bersedekah buat orang yang mati? Ingat, kita yang bersedekah buat orang yang mati. Kalau orang mati udah nggak bisa. Kita bicara, kita beramal buat orang yang mati bisa nggak? Itu kan? Iya, maksudnya anak punya duit 1 juta, ya Allah ini sedekah buat kakek anak yang udah meninggal. Bisa nyampe. Kenapa? Karena ya kita bicara agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, iya kalau nggak Sa'ad bin Ubadah, atau Sa'ad bin Abi Waqqas, antara dua itu. Dia mengatakan, "Inna ummi, ibuku mati." Dan dia belum sempat bernazar untuk sedekah, berwasiat, nggak sempat mati dia sudah. Afayanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat dia kalau aku sedekah buat dia? Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin pertanyaan ini dasarnya hadis putus amalannya gitu. Amalan dia putus. Kalau anaknya beramal buat ibunya, sedekah buat ibu, apa yang fa'al? Qala tasaddaqi anha. Kau sedekah buat ibu, bermanfaat buat ibu. Hadis inilah
Dan ini tidak bertentangan jamaah dengan firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Kan ada ayat mengatakan orang tidak akan mendapatkan kecuali hasil usaha dia. Nah, tapi ternyata Nabi SAW menjelaskan ada hal-hal yang bisa. Seperti menghajikan orang yang meninggal dunia. Bisa enggak? Badal haji. Jumhur ulama mengatakan bisa. Tapi Zahiriyah mengatakan tidak bisa. Mungkin kalau di negeri kita Persis umpamanya mereka mengatakan punya fatwa nggak bisa berhaji buat orang yang meninggal, nggak bisa. Tapi jumhur mengatakan bisa karena sudah terjadi di masa Rasul SAW. Mereka menolak hadis itu karena hadis bertentangan dengan Al-Quran seakan-akan. Sebenarnya enggak, kalau hadisnya sahih berarti bisa disinkronkan hadis ini. Jadi bersedekah anak sebenarnya, kalau anak itu sedekah tanpa dinamakan orang tua, tetap orang tuanya dapat. Karena anak itu hasil karya orang tua, hasil kerjanya orang tua. Baik, barakallahu fikum. Jamaah, pertanyaan selanjutnya habis asar jamaah. Iyalah, supaya ini udah jam 1, soal habis asar. Nanti anak kajian 2 kali nih, habis asar kajian yang biasa, terus sebelum maghrib kajian buka bersama. Tapi kita lanjutkan kajian ini saja, baik yang setelah asar atau sebelum maghrib nanti untuk buka bersama. Insyaallah mungkin yang akan bertanya bisa di waktu yang setelah asar nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.